Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan membahas kajian Islam ilmiah tematik dengan tema dosa besar yang dianggap biasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema dosa besar yang dianggap biasa. Asal muasal tema ini saya ambilkan dari sebuah buku kecil tetapi isinya sangat bermanfaat, yaitu judulnya Muharramat Istahana Biha Katsirun Minan Nas. Hal-hal yang diharamkan yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan kenapa kita ingin membahas tema ini? Salah satu sebabnya adalah kami mendapatkan pesan sering dari guru kami, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, jika engkau pulang ke umatmu maka ajarkan dosa-dosa besar atau kitab Al-Kabair. Disebabkan karena sebagian kaum muslimin mengerjakan dosa, bahkan itu dosa besar,
dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa itu adalah dosa, bahkan dosa besar. Maka ajarkan kepada mereka bahwa ini dosa, bahkan dosa besar, sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua adalah semakin banyak sebagian orang, bahkan mereka beragama Islam, mengerjakan dosa, dan dosa itu adalah dosa besar dan dianggap biasa. Bahkan di zaman media sosial seperti sekarang ini, yang mana seseorang bisa mengais rezeki melalui media sosial. Kadang-kadang apa yang disebar di media sosial dijadikan sebagai lahan untuk mengais rezeki. Dan ternyata yang disebar tersebut adalah dosa besar. Jadi melakukan dosa besar untuk mengais rezeki. Ini bertambah-tambah dosanya dan kebesaran dosa tersebut. Melakukan dosa besar saja sangat diharamkan, apalagi dengan melakukan dosa besar tersebut kemudian mengambil keuntungan darinya. Ini benar-benar harus dinasihati kaum muslimin. Dan agama tidak akan tegak kecuali dengan nasihat. Dan nasihat maksudnya adalah iradatul khairi lil mansuhilah, keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Bukan keinginan kita untuk sering menyalah-nyalahkan umat Islam, tidak. Tetapi saya pribadi melihat yang mengajak kepada yang ma'ruf sudah sangat banyak. Yang melakukan amar ma'ruf sudah sangat banyak. Dan biasanya amar ma'ruf mudah diterima. Orang-orang mudah menerima amar ma'ruf. Tetapi yang mengajak nahi mungkar sedikit. Karena memang sulit untuk diterima. Tidak tahan untuk dicaci, dimaki, dinyinyirin, apalagi oleh netizen. Di zaman media sosial, seorang bisa saja berkomentar dengan sangat pedas. Ada orang pernah direct message ke saya, atau pernah komentar di status-status saya, ini ustadz paling bengis sedunia. Ya. Maka itu resiko berdakwah, menyampaikan nahi mungkar. Resiko berdakwah menyampaikan nahi mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai pemberi kabar gembira, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan. Dalam surat Al-Isra ayat 105, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran." Dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, mubasysyir. Yang memberikan kabar gembira banyak, keutamaan sholat, keutamaan tahajud, keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah, keutamaan banyak. Sudah banyak dan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Tetapi yang mencegah akan kemungkaran, nadhiran, pemberi peringatan, ini masih sedikit. Karena memang resikonya dibenci. Resikonya memang dihina, direndahkan, karena memang melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Wa huffatin naru bis syahawat. Dan neraka diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Nah, ini beberapa penyebab mengapa kita mengangkat tema ini. Dosa besar yang dianggap biasa. Karena banyak sekali dosa-dosa besar, bahkan tahap bisa mengeluarkan dari Islam, tetapi viral di media sosial.
biasa dianggap di media sosial. Banyak yang mengikuti di media sosial. Maka tanggung jawab yang berilmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak bernahi mungkar. Kalau seandainya dibiarkan, yang tahu berdosa. Yang tahu berdosa. Resikonya memang akan dibenci. Tapi apalah manfaatnya, disukai oleh manusia tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari kerelaan manusia, orang suka pada kita. Suka pada kita. Seorang pendakwah membiarkan istrinya di hadapan laki-laki yang lain, di foto, di video, di media sosial dalam keadaan berdandan sangat cantik. Dan tidak ada yang mengingkari. Ya. Kenapa? Karena dia seorang ustadz. Ini tidak diperbolehkan untuk dibiarkan. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia yang ridha tadi akan murka kepadanya. Wa man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, biarkan manusia murka. Yang penting Allah ridha. Maka niscaya Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia yang tidak senang tadi menjadi ridha kepadanya. Ada kemarin saya dengar rekaman suara. Ada orang pernah mencela Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian dia nulis dan dia minta maaf dalam tulisannya. Dibacakan oleh pembawa atau pembaca soal. Syekh, saya pernah menghina engkau, merendahkan engkau, ternyata engkau adalah seorang yang berilmu, seorang yang saleh. Apa jawaban Syekh? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Cuma satu ayat itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa. Dengan minta maaf sudah terhapus dosanya. Tidak mengapa seseorang membenci kita. Yang penting kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kalau kita berbicara seperti ini dikira menjadi manusia yang paling suci. Tidak ada kewajiban bernahi mungkar harus menjadi malaikat dulu, enggak ada. Tetapi kewajiban tetap tegak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi berdakwah harus balance. Ini juga pelajaran bagi para ustadz yang hadir di sini. Ya. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan takut untuk dibenci oleh manusia. Kebencian manusia sementara hidup. Tetapi keridhaan Allah seumur hidup, sehidup dan semati. Maka oleh sebab itulah kita akan membahas tema ini. Baik, dosa besar yang dianggap biasa. Saya akan berbicarakan tentang dosa dulu. Apa itu dosa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ma'siyatu khilafut ta'ah. Pengertian maksiat kalau dalam bahasa Indonesia adalah dosa, kebalikan dari ketaatan. Setiap kebalikan dari ketaatan itu adalah maksiat atau dosa. Itu pengertian yang paling mudah. Kebalikan dari ketaatan. Sedangkan ketaatan itu apa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Yang namanya ketaatan pengertiannya adalah mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Berarti kebalikan dari ketaatan adalah dosa dan maksiat. Berarti dia adalah fi'lu mahdzur wa tarku ma'mur. Maksiat adalah mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Itu namanya maksiat. Mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Aqimus salah, perintah, dia tinggalkan.
berarti itu maksiat. Wa atuz zakah, perintah dia tinggalkan, berarti itu maksiat. Wa la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina, kemudian kalian mengerjakannya, maka itu berarti maksiat. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantung jimat maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Larangan menggantung jimat, siapa yang melanggar berarti itu maksiat, karena fi'lu mahdzur, mengerjakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan. Itulah pengertian dari maksiat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksiat wajib untuk dijauhi. Wajib untuk dijauhi. Jadi hukum menjauhi maksiat adalah wajib. Saya pernah mengatakan di masjid ini, kalau berbicara tentang hukum ada 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Kalau ditanya apa hukum maksiat, apa hukum dosa, maka wajib untuk dijauhi. Wajib untuk dijauhi. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku telah larang kalian terhadapnya, maka jauhilah ia. Di sini ma adalah ismul mausul, kata sambung yang menunjukkan kepada keumuman. Apa saja, mau dia dosa besar, dosa kecil, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak dan adab, apa saja yang terlarang oleh Rasulullah SAW wajib dijauhi. Dan tidak ada urusan kalau mampu, enggak. Kalau mampu hanya ada pada mengerjakan ketaatan. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Ya, maka tidak ada dalam menjauhi maksiat kalau mampu. Ulun biasanya berzina 5 kali sebulan. Mampunya meninggalkan hanya 3 kali. 2 kali kada tahan. Ini enggak ada dalam agama Islam. Pokoknya zina haram. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati kepada perbuatan zina. Mendekatinya saja haram, apalagi sampai mengerjakannya. Jadi tidak ada syarat kemampuan dalam meninggalkan maksiat. Wajibnya meninggalkan maksiat harus ditinggalkan. Tidak ada syarat kemampuan. Kenapa? Karena yang namanya meninggalkan maksiat cuma meninggalkan. Selesai. Yang namanya meninggalkan maksiat cuma meninggalkan. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, ada orang pernah bertanya, anak muda, saya waktu itu kajian di Jawa. Habis kajian saya makan di rumah makan, kemudian dia ngejar, Ustadz, ceramah Ustadz. Saya sudah berusaha. Sebentar akhi, susah apanya? Masalahnya apa? Saya kecanduan film porno. Susah untuk meninggalkannya. Saya punya koleksi 20 GB. Kemudian saya hapus. Kemudian saya download 40. Susah ditinggalkan Ustaz. Ya, kadang-kadang saya nonton sampai saya berlinang air mata, astagfirullah, tapi astagfirullah gitu. Jadi dia hatinya sedih, tidak bisa meninggalkan, susah. Bagaimana caranya Ustaz? Maka saya cuma bisa menjawab, caranya ditinggalkan. Caranya, nggak usah pakai konsep macam-macam, tinggalkan. Maksiat caranya adalah ditinggalkan, nggak usah pakai konsep macam-macam. Dan ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawanya kepada kalian,
ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah SAW melarangnya atas kalian, maka jauhilah. Maka sekali lagi, hukum menjauhi maksiat wajib. Apa pengertian wajib? Ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tarikuhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka wajib meninggalkan maksiat. Jika tidak meninggalkan, diancam dengan siksa. Jika tidak meninggalkan, diancam dengan siksa. Taib. Itu muqaddimah. Kemudian muqaddimah selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Sebagaimana ibadah mendatangkan keberkahan, maksiat mendatangkan kesengsaraan. Tuh garis bawahi itu baik-baik. Di tangga karena terpeleset, ada sesuatu yang kita kerjakan sebelumnya. Sebagaimana ibadah mendatangkan keberkahan, maksiat juga mendatangkan kesengsaraan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fi hadhil ayati dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq." Di dalam ayat ini, yaitu cari sisi Allah rezeki dan beribadahlah, ada semacam keterikatan antara ibadah dengan rezeki. Yang syarat-syarat ibadah, ada semacam keterikatan antara ibadah dengan rezeki. Ya, saya ulangi, ada ikatan erat antara ibadah dengan rezeki. Usaha ini belum lancar, usaha ini belum lancar, hutang menumpuk, ada keterikatan ibadah dengan rezeki. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu banyak dalilnya, di antaranya saya sebutkan tadi, surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fi hadhil ayati dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk dari mencari rezeki. Sebagaimana kita siapkan lampu yang baik saat kita promosi, melap tempat saat kita jualan, memperbaiki kualitas makanan minuman kalau buka makanan minuman untuk jualan, maka ibadah termasuk dalam hal-hal tadi. Nah, ketika ibadah mendatangkan keberkahan, kebalikannya maksiat mendatangkan kesengsaraan. Itu ingat baik-baik. Ya. Jangan sampai kita mengira bahwasanya anak-anak kita susah diatur. Ustaz, saya ini ngaji dakwah salaf. Mana-mana kajian saya hadir. Bahkan saya kaji. Tapi anak saya belum berjilbab. Susah dinasihati. Jangan kira itu hanya bentuk bahwa kebandelan sang anak. Periksa diri orang tua. Karena al-ma'siyah laha syu'um, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maksiat mempunyai kesengsaraan. Maka jangan seseorang bermudah-mudah untuk bermaksiat. Baik. Sekarang kita masuk kepada, waktu saya tinggal setengah jam, masuk kepada pembicaraan dosa besar yang dianggap biasa. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kesyirikan. Dosa besar yang dianggap biasa, dan kesyirikan ini saya berharap kepada para ustadz yang di sini di Balikpapan, jelaskan dengan seterang-terangnya, sedetil-detilnya pembagian kesyirikan.
Apa itu pengertian kesyirikan? Apa pembagian kesyirikan? Syirik akbar dibagi menjadi berapa? Apa macam-macam syirik akbar? Apa itu syirik kecil? Pengertiannya apa? Hukum-hukumnya apa? Kemudian pembagian. Dan saya berharap kajian-kajian di Balikpapan berkaitan dengan tauhid, akidah, manhaj lebih utama dibandingkan kajian-kajian yang dengan judul hal-hal yang mungkin sebagian orang juga bisa menyampaikannya. Kaum muslimin sekarang sukanya kajian-kajian melo. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya. Tauhid akidah. Ustaz-ustaz sekarang yang berdakwah, yang kalian dengar dakwahnya, itu hasil didikan dakwah tauhid, hasil didikan dakwah manhaj, hasil didikan dakwah yang mereka dikenalkan kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah manhaj. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan di antara kesyirikan yang sangat zahir dan dia syirik akbar, berdoa pada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Surat Yunus ayat 106. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan janganlah kamu berdoa min dunillah. Min dunillah ada dua makna. Ma'allah au ghairallah. Dan janganlah kamu berdoa kepada seorang Tuhan bersamaan kamu berdoa kepada Allah. Ini makna pertama, min dunillah. Dan jangan kamu berdoa kepada selain Allah, makna yang kedua. Dua-duanya diharamkan, syirik besar. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Jika kamu mengerjakan juga berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Karena Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku sayang, jangan engkau mensyirikan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Mengapa kesyirikan kezaliman yang besar? Mengapa kesyirikan dosanya jika dia mati di atasnya tidak diampuni? Ada 3 penyebab. Dan ini yang membuat kita takut kepada Allah untuk terperosok ke dalam kesyirikan. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, dia memalingkan khalisu haqqillah ila ghairih. Memalingkan hak paling istimewa yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Apa hak paling istimewa yang dimiliki oleh Allah? Ibadah. Ibadah hak paling istimewa yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah dia palingkan. Di antaranya doa ini. Yang kedua, dia sudah tanaqqusul li rabbil alamin. Dia merendahkan Tuhan semesta alam. Yang ketiga, dia tasbihu al-makhluqat bil khaliq. Dia kurang ajar, sudah menyamakan makhluk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sebab mengapa kesyirikan disebut kezaliman dan yang mati di atasnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan 3 sebab ini oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab beliau Fathul Majid. Kesyirikan yang zahir terlihat, berdoa kepada selain Allah, tersebar di tengah-tengah kita, diikuti oleh orang banyak. Langit, turunkan uang, aku ingin kaya tanpa bekerja. Kesyirikan zahir, tidak boleh kita tersenyum atasnya.
Harus membenci minimal di dalam hati. Jika tidak bisa berbicara seperti saya sekarang atau merubah dengan tangan. Kesyirikan zahir. Bagaimana negeri kita akan aman jika ada kesyirikan? Padahal syarat utama menjadi negeri baldah thayyibah, gemah ripah loh jinawi adalah bertauhid kepada Allah, menghilangkan kesyirikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal saleh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut diganti dengan rasa aman. Menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Menetapkan agama kalian. Kapan itu bisa terjadi? Kaum muslimin bisa berkuasa, berjaya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjaya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku semata dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Ini para ikhwah. Itu syirik zahir. Siapa anak-anak kalian mengikutiku, suruh dia bertobat, suruh dia bersyahadat. Syirik zahir. Minta kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, baik itu syirik akbar atau syirik kecil. Di antaranya juga kesyirikan akbar yang terjadi adalah minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih gaib yang tidak ada, atau orang yang masih hidup tetapi yang dimintai tidak memiliki kesanggupan untuk mendatangkannya. Misalkan nih, di hadapan ulun ada wali kutub. Oh wali kutub, minta ulun anak, rezeki, ketenangan hati, kebahagiaan. Syirik zahir. Karena tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi minta kepada orang yang mati. Seperti, ya Rasulullah, ighfirli. Wahai Rasulullah, ampuni aku. Syirik zahir. Ya Husain, al-madad, al-madad. Wahai Husain, saya minta pertolongan, minta pertolongan. Ini istighatsah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah ketika kalian di peperangan Badar beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Dan yang masih beristighatsah kepada orang yang mati, orang yang tidak ada, ataupun orang yang masih hidup yang tidak disanggupi, saya nasihatkan dari hati yang paling dalam, mintalah sama Allah. Tinggalkan orang-orang tersebut. Karena Allah yang memerintahkan kita langsung minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Saya tidak menuduh, memponis kalian musyrikun, enggak. Kita menghukumi sebuah perbuatan. Adapun orangnya kita tidak berani. Kamu musyrik, enggak berani kita. Kita menghukumi perbuatan. Karena orangnya mungkin belum paham, ikut-ikutan dan seterusnya. Maka nasihat kami dari hati yang paling dalam, tidak berharap apapun. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada pahala yang kami ingin dapatkan kecuali hanya dari Allah. Kami berharap, mintalah kepada Allah. Pasti dikabulkan. Banyak ayat, banyak hadis, minta langsung kepada Allah. Apa susahnya sih minta kepada Allah? Tanpa harus dengan perantara, baik orang yang sudah mati, ataupun orang yang masih hidup, ataupun orang yang gaib. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kasih sayang.
bukan ingin menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan. Ingat, kita membicarakan hukum perbuatan, bukan memvonis orang. Paham ini para ikhwan? Karena dikira ketika kita berbicara seperti ini kita memvonis orang. Tidak, bedakan antara membicarakan hukum perbuatan dengan hukum pelaku perbuatan. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia ikut-ikutan karena lagi viral di media sosial, mungkin dia hanya ikut keturunan. Ya, Kaiko dari dulu ini Kaiko tuh Bang Ujurnya. Ya, maka pada saat itu kita nasihatkan. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Kebanyak kepada Allah. Langsung aku kabulkan, pasti. Allah berfirman itu di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Enggak ada sulitnya minta kepada Allah dan pasti dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. "Idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perantara-perantara untuk kita minta dalam doa kita. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari contoh praktek syirik akbar yang dianggap biasa oleh manusia. Dijadikan sebagai tamu di TV nasional, yaitu praktek meramal. Praktek meramal, iddia ilmil ghaib. Kalau kita berbicara tentang literatur syirik, syirik dibagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar nanti pada objeknya ada tiga. Syirik akbar pada rububiyah, syirik akbar pada asma wa sifat, syirik akbar pada uluhiyah. Rububiyah yaitu kekuasaan, pengaturan, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi syirik akbar pada rububiyah dan terjadi syirik akbar pada asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalam pengakuan terhadap hal gaib, ya, hal gaib, maka masuk ke dalam syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena salah satu sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi, annahu alimul ghaib, bahwa Allah maha mengetahui akan hal gaib, dan Allah tidak memberikan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah relai dari seorang Rasul. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Dan kalau kita berbicara tentang hal gaib ada dua macam. Hal gaib yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal gaib yang berkaitan dengan makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Luqman, di ayat terakhir surat Luqman, bahwa innallaha 'indahu ilmul ghaib. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu gaib yang berkaitan dengan hari kiamat, hanya Allah yang mengaturnya, mengetahuinya. Yang berkaitan dengan nasib manusia, apa yang ada di dalam rahim, kemudian nanti janin tersebut hidup atau tidak, nasibnya bagaimana, rezekinya bagaimana, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Yang berkaitan dengan kematian manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang berkaitan dengan penurun kabar di langit, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Apa yang terjadi di atas langit sana, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dari dosa besar yang dianggap biasa adalah kesyirikan akbar dalam perihal percaya kepada tukang ramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan
aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi seorang kahin. Kahin adalah, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah, huwa alladhi yadda'i ma'rifatal ilmil ghaib fil mustaqbal. Seseorang yang mengaku mengetahui akan ilmu gaib pada keadaan yang akan datang. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf? Arraf adalah dia yang mengaku mengetahui keadaan yang telah lalu. Seperti barang-barang yang dicuri, siapa mencurinya? Motor hilang, siapa yang mencurinya? Di mana motornya? Maka yang memberitahukan ini arraf. Anak hilang, siapa yang mencuri? Di mana sekarang beradanya? Yang memberitahukan ini arraf. Bini hilang. Ya. Siapa yang mencurinya? Siapa berselingkuh dengan siapa? Maka yang memberitahukan ini arraf. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Naml ayat 65 yang berbunyi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini contoh syirik, dosa besar yang berkaitan dengan syirik. Yang pertama tadi berdoa kepada selain Allah. Yang kedua tadi mengaku mengetahui akan hal gaib. Lihat hadisnya. Barang siapa yang mendatangi, itu bukan mendatangi di zaman sekarang, didatangkan. Haula wala quwwata illa billah. Diwawancarai. Ini para ikhwah rahmati oleh Allah. Dan ini harus diberitahukan. Haram hukumnya. Mau menikah, kemudian bertanya kepada orang yang dianggap pintar menurut orang bodoh. Maka akhirnya dikali-kali, ya, tanggal lahir si fulan dengan tanggal lahir si fulana, dikali-kali, akhirnya keluar tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Ini tidak benar para ikhwah. Ini termasuk dosa besar yang dianggap biasa oleh manusia. Datang ke tuan guru, oh tuan guru, apabila ulun bahaji, sidin isuk mati gin tuan gurunya ada tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari syirik akbar dan dianggap biasa oleh manusia adalah praktek sihir dan perdukunan. Ini beda dengan yang tadi. Meskipun yang mengetahui akan ilmu al-ghaib, dia masuk ke dalamnya. Tidaklah ada praktek sihir, tidaklah ada praktek perdukunan kecuali mengaku mengetahui akan hal gaib. Tapi saya bersendirikan karena dia termasuk daripada syirik yang banyak tersebar. Praktek sihir dan perdukunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sihir. Saya terjemahkan dulu atau artikan dulu apa itu sihir. Sihir adalah uqad, buhul, ikatan. Waruqa, bacaan-bacaan. Wa azaim, jimat-jimat. Wa talasim, rajah-rajah. Yu'athiru fi nafsil mashur, yang memberikan pengaruh buruk pada orang yang disihir dengan bantuan atau minta bantuan kepada jin. Itu pengertian sihir. Dia adalah ikatan, jampi-jampi,
jimat atau rajah, tulisan-tulisan yang memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir melalui bantuan atau minta bantuan kepada jin. Minta bantuan kepada jin. Itu pengertian sihir. Siapa saja yang melakukan seperti itu berarti dia tukang sihir. Pengaruh buruknya apa? Yang asalnya bersatu menjadi berpisah. Yang asalnya menyayangi menjadi membenci. Yang asalnya membenci menjadi menyayangi. Saya pernah punya kawan. Beliau dari Suriname. Suriname itu negaranya adalah nasionalnya bahasa Jawa. Bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Teman saya ini, kita sama-sama kuliah waktu itu di Madinah. Ganteng orangnya. Banyak perempuan-perempuan yang suka. Tapi yang namanya laki-laki cuma akhirnya menikahi satu perempuan. Yang suka-suka tadi sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu namanya sihir. Itu namanya apa? Sihir. Adapun dukun, dia lebih perspektif kepada pengobatan dengan kekuatan gaib, yaitu jin. Itu bedanya antara persihiran dengan perdukunan. Dan dua-duanya tidak pernah manjur kecuali dengan al-isti'anah bil jin, minta bantuan dengan jin. Di sini letak kesyirikannya sihir dan perdukunan. Jadi kalau sihir itu lebih condong kepada santet, pelet, guna-guna, ya. Kalau perdukunan lebih condong kepada pengobatan, tetapi meminta bantuan kepada jin juga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwasanya ada sebagian dari bangsa manusia minta bantuan kepada sebagian dari bangsa jin, maka tidaklah menambah kepada mereka jin-jin tersebut kecuali dosa dan kesalahan. Ini surat Al-Jin ayat 6. Dan ini banyak terjadi praktek-praktek ini di tengah masyarakat yang ingin menikah pakai sihir atau pakai sihir. Yang ingin masuk ke DPR atau MPR atau menjadi pegawai pakai sihir. Yang ingin menjabat pakai sihir dan seterusnya. Ya. Yang ingin bekerja di luar negeri pakai sihir. Pasti disuruh ampihan kita. Nah, elok bujurlah. Taib. Saya pernah kajian, waktu itu saya masih di kota Dammam. Dammam 1.300 km dari Mekah. Saya sebagai penerjemah dan juga pendakwah untuk mendakwahi orang-orang Indonesia, pekerja-pekerja di Indonesia di Arab Saudi. Ketika kajian seperti ini, ada ibu-ibu yang katakan, "Cukup Ustaz, cukup. Capek saya dengarnya. Sebentar Bu, ini belum selesai, sedikit lagi." "Enggak Ustaz, saya ingin nanya, capek saya dengarnya. Kenapa ketika waktu itu kajiannya tentang tauhid. Kenapa setiap kali kajian tauhid Ustaz bicarakan ayat hadis, di sini saya panas, perut saya panas." Saya langsung tebak. "Ibu pakai susuk?" "Iya." 4 pipi, 4 di parut. "Gasan apa Ibu pakai susuk?" "Supaya majikan lemah di hadapan saya." Nah, ini namanya sihir, santet, pelet, guna-guna. Dan itu termasuk daripada dosa besar. Terakhir para ikhwan, karena waktu ya. Harus habis jam berapa? Oh, berarti selesai. Ya. Terakhir, saya ingin sebutkan yang
lagi marak dan dianggap biasa. Karena ada 1, 2, 3 orang dari public figure, terutama pendakwah, yang menganggap biasa. Perempuan bergoyang TikTok. Ini dosa besar. Mengumpulkan berbagai macam dosa besar. Pertama, musik. Dia dosa besar. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Kabair. Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kemudian goyang. Kemudian tabarruj. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian mengajak kepada perbuatan zina. Dosa besar. Dan yang memvideonya lakinya. Tambah lagi itu dosa besar. Dosa besarnya apa? The youth. Tidak punya rasa cemburu. Diancam masuk neraka selama-lamanya. Ya. Maksudnya selama-lamanya di sini bukan berarti seperti Fir'aun, Abu Lahab, bukan. Tapi lama sekali. Dan lebih lagi mengambil duit dari situ. Karena yang nonton jutaan ada AdSense-nya. Dosa besar dijadikan sebagai penghasilan mengais rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita generasi pertama berdandan. Yang termasuk daripada berdandan adalah wanita jahiliyah dandanannya meletakkan kerudung di sini dan tidak diikat di sini. Akhirnya terlihat lehernya, kemudian dadanya, kemudian antingnya, kemudian kalungnya. Itu dandanan jahiliyah. Zaman sekarang enggak. Lebih parah daripada itu. Dan yang memvideokan suaminya. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang mempunyai media sosial. Para perempuan berjoget-joget. Itu pendatang bala. Kata Rasulullah SAW, akan terjadi di tengah umatku khasfun wa maskhun wa qadhfun. Khasfun yaitu batu dari langit. Wa maskhun perubahan bentuk wajah. Qadhfun batu dari langit. Khasfun adalah longsor. Maskhun perubahan bentuk wajah. Kapan? Idza zaharatil qayyinat. Jika telah nampak qayyinat, yaitu para wanita bernyanyi berjoget, dan itu dianggap biasa, dan mereka berjilbab. Sadarkan itu, istri-istri Anda, anak-anak perempuan Anda, sadarkan. Yang lebih parah lagi mengambil harta darinya. Taib, cukup kiranya karena tidak ada waktu, saya akan jawab cuma beberapa hal saja. Apakah bermain game termasuk dosa? Bagaimana menasihati orang bermain game? Ada musik, buang-buang waktu. Dan yang lebih parah, jenggotan. Main game. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Wallahu a'lam. Bagaimana saran antum jika kita mengajar di sebuah sekolah yang berlabel Islam tetapi menghalalkan musik dan memperingati hari selain hari raya Islam? Contoh dan lain-lain. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukum bekerja di sekolah tersebut boleh. Ketika ada acara-acara yang ada musik jangan ikut. Ya, jangan ikut. Itu saja intinya. Wallahu a'lam. Dan musik itu haram dengan ijma'. Dan siapa yang mengatakan ada khilaf, itu menyelisih ijma'. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya orang tua atau mertua yang masih suka dengar urusan politik, membenci pemimpin, ceramah-ceramah syubhat, urusan-urusan artis agar kembali ke manhaj salaf. Dan juga saya bersama istri tidak terpengaruh. Kadang selalu dikirimin video-video. Maka jawabannya adalah yang seperti ini menasihati orang tua, ingatkan tujuan hidup.
Ingatkan sebagai apa dia di dunia ini. Sebagai hamba Allah. Kalau seandainya hamba Allah, apa yang harus dikerjakan. Dan yang paling mudah adalah belajar bersama makna dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Tanpa harus menyinggung yang disebutkan tadi, insya Allah akan mudah didakwahi. Wallahu alam. Ada keluarga yang terpuruk karena fitnah dan lain-lain, bagaimana cara membantunya sedangkan orang tersebut masih berbuat syirik besar? Nah, jawabannya perbaiki diri sendiri dulu. Ya, baru setelah itu menasihati orang lain, terutama syirik besar. Wallahu alam. Apakah tidak menunaikan amanah termasuk maksiat? Iya. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak memilikinya. Berarti jika tidak menunaikan, berarti meninggalkan yang diperintahkan, dan itu maksiat. Bagaimana jika terjadi pada ahli sholat, apakah sholatnya diterima? Ini nggak ada hubungannya. Maksiat tidak amanah, maksiat. Sholatnya kalau menyempurnakan rukun kewajiban, maka tetap diterima. Wallahu a'lam. Saya sudah terlanjur mempunyai pinjaman di bank, tapi belum mampu untuk melunasinya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wajib dilunasi yang pokoknya. Adapun yang ribanya, maka bisa mengajukan, kalau tidak saya ada regulasinya untuk tidak ikut di dalam ribanya tersebut. Allahu a'lam. Apakah semisal istri yang selalu ingin disayang suami sehingga dia atau istri selalu berdoa agar suami selalu memprioritaskan istri, apakah ini termasuk berharap kepada Allah tetapi agar mendapatkan hati suami tidak mengapa? Enggak paham saya pertanyaannya. Paham lah Pian? Lu enggak ada paham. Ini binanya istri lagi bingung, mungkin suaminya ingin poligami. Yang penting ulun takutan, itu aja sudah. Ya. Apa dua golongan yang selalu mendewakan takdir? Enggak paham saya pertanyaannya. Kan ada hadis yang mengatakan tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing dan Allah menjamin dia masuk surga. Tapi gimana kalau ada seorang pelacur juga yang termotivasi dengan hadis tersebut dan dia sering memberi makan dan minum kepada anjing, memeliharanya? Ini pertanyaan orang paling papan ini. Apakah sama dengan pelacur dalam hadis? Beda. Beda bau untung aja. Itu bukan menghalalkan zina, tetapi dia meminumi anjing tersebut karena terpanggil untuk berbelas kasihan terhadap anjing, dan semoga dia kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan dengan seperti ini cara memahami hadisnya. Aku kada apa-apa berzina, anjingku banyak 10. Ini salah itu memahaminya. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.